Penelitian berbasis kurikulum dapat diartikan sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Kemudian, contoh masalah kurikulum dalam penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, nomor 1, bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013? Kemudian nomor 2, bagaimana kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013? Yang ketiga, adakah evaluasi menurut terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk? Yang keempat, seberapa besar pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013? Jika dirumuskan dengan bentuk kalimat pernyataan, rumusan masalah di atas akan menjadi kalimat berikut. Nomor 1, implementasi dari kurikulum 2013. Nomor 2, kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Nomor 3, evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Nomor 4, pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Analisis kebijakan merupakan bagian dari ilmu sosial yang memanfaatkan tanggapan bersifat masuk akal dengan memanfaatkan fakta-fakta yang ada. Kebijakan diartikan sebagai suatu pernyataan secara umum yang mengungkapkan sesuatu yang ingin dilakukan atau sesuatu yang tidak diingin lakukan oleh para pelaku pendidikan dalam proses memberikan penanganan terhadap sesuatu masalah atau sekelompok permasalahan. Lalu, kebijakan kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan dalam proses memberikan penanganan terhadap suatu permasalahan kurikulum. Kebijakan kurikulum ini sebagai salah satu bentuk adanya kebijakan pendidikan yang masuk dalam kategori kebijakan publik. Menurut Richard Elmore tahun 1992, penelitian kebijakan memerlukan kajian yang terorganisir dengan baik. Oleh karenanya, antara kajian kurikulum dan kebijakan politik kenegaraan bukan hanya dalam bentuk action akan tetapi selalu berorientasi pada peristiwa yang penyederhanaannya guna menjawab persoalan tentang kurikulum yang baik dan ideal. Misalnya pada kebijakan perubahan kurikulum 2013 yang merupakan sebuah ikhtiar dan wujud dari prinsip dasar kurikulum change and continuity tersebut, yaitu hasil dari kajian, evaluasi, kritik, respon, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu contoh untuk mengukur implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SDN 33 Bondi, Kecamatan Mandalay, Kabupaten Pangkep. Penulis tersebut menggunakan teori Van Meter dan Van Horn tahun 1975 yang menggunakan 6 variabel: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan atau disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya untuk mendeskripsikan implementasi tersebut. Beberapa kebijakan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pra-kemerdekaan. Pertama, kebijakan sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun, meliputi berhitung, menulis, dan juga membaca. Yang kedua, kebijakan sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun, yang meliputi ilmu bumi, sejarah, dan juga ilmu hayat. Lalu ada yang kedua, kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Ada kurikulum 1947 lebih menekankan pembentukan karakter manusia. Ada juga kurikulum 1952 lebih merinci setiap mata pelajarannya. Ada juga kurikulum 1964 rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Ada juga kurikulum 1968 pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Ada juga pada kurikulum 1984 mengusung proses skill upward. Lalu ada juga 1994 menekankan pada prinsip link and match ya, yang berkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Ketiga, kebijakan kurikulum masa reformasi. Yang pertama ada kurikulum 2004 menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu. Ada juga kurikulum 2006 atau KTSP yang guru ini diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuatu dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Lalu ada juga kurikulum 2013, adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan juga hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu ada aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ada juga yang terbaru nih, kebijakan kurikulum merdeka. Karena ketertinggalan pembelajaran atau learning loss karena masa pandemi COVID-19 ini, dilakukan kebijakan pemilihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh Satuan Pendidikan Kurikulum yang mengacu pada pendekatan minat dan juga bakat.